Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi PKN ya. Minggu lalu sudah kita bahas suprastruktur. Nah, di sini ada suprastruktur, ada infrastruktur. Jadi, sekaligus review materi minggu lalu. Hanya saja minggu lalu kan materinya saya jelasin lewat modul ya. Masih lupa atau ingat? Pasti ingat. Tentulah, pasti ingat ya. Lembaga suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga yang besar gitu. Makanya namanya suprastruktur. Sedangkan kalau infrastruktur ya nanti kamu akan tahu sendiri ya. Jadi struktur politik di Indonesia itu dibagi jadi dua. Saya mulai. Suprastruktur. Nah, suasana kehidupan politik yang ada dalam pemerintahan yakni pada lembaga-lembaga negara. Apa itu sebenarnya yang dinamakan suprastruktur ini? Ya, jadi ada MPR ya, ada DPR, saling mempengaruhi mereka semuanya ya. Ada berarti kalau kita sebut gini ya, ada legislatif, MPR, DPR, DPD, eksekutif, presiden wakil presiden, ada eksaminatif ya, MA, MK, KY ini berarti yudikatif. Tuh ya, ini suprastruktur. Jadi lembaga-lembaga yang suprastruktur adalah yang ini ada ya anak-anak. Nanti tes akan keluar. Jadi sambil dicatat. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah mengambil keputusan. Gitu ya. Decision of rule making oleh lembaga legislatif atau eksekutif gitu ya. Jadi yang bisa mengambil keputusan itu ya kurang lebih ada legislatif juga mungkin pasti eksekutif. Fungsi pelaksanaan keputusan application ya oleh eksekutif dan aparat birokrasi, semua fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan rule adjudication atau lembaga-lembaga kehakiman. Jadi kalau yang pengawasan keputusan itu ya untuk yudikatif, kalau yang pelaksanaan keputusan itu berarti eksekutif, berarti fungsi yang mengambil keputusan itu legislatif dan eksekutif. Biasanya legislatif dan eksekutif itu saling bekerja sama dalam menentukan undang-undang gitu, itu tugasnya. Yang pertama, kita bahas MPR. MPR itu apa? Ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah ada sejak ya tahun 60. Waktu itu memang Presiden Soekarno merencanakan dibentuk MPR pertama kalinya. Ya, itu kalau secara sejarahnya gitu. MPR zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya berbeda anggotanya gitu. Kalau dulu pemilihannya itu nggak pakai pemilu, tapi dipilih oleh presiden. Itu dulu ya tahun 60-an oleh Presiden Soekarno ketika awal mula berdirinya MPR. Seiring berjalannya waktu ada perkembangan. Jadi lembaga-lembaga negara itu ya patutnya dipilih melalui pemilu gitu. MPR itu berarti terdiri dari anggota DPR plus DPD gitu ya. Jadi nggak cuma anggota DPR doang yang jadi MPR, tapi dua-duanya. Jadi anggota DPR pasti MPR, tapi anggota MPR nggak mesti DPR. Karena di sini ada DPD gitu ya. Nah, mereka ini dipilih melalui pemilu. Itu sudah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 45. Nah, tugasnya apa sih MPR? Tugasnya itu adalah mengubah, bisa menetapkan undang-undang, karena di sini kan ada DPR ya, bisa menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, atau bisa juga untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Gitu ya. Tentunya atas usul DPR. Melantik wakil presiden menjadi presiden, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, itu tugasnya dia. Sedangkan kalau haknya itu adalah mengajukan usul perubahan salah pasal dalam undang-undang, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih, dan juga dipilih. Membela diri tentunya ya, ada hak imunitas, ada protokoler, keuangan, dan administrasi. Imunitas itu kayak kurang lebih seperti kekebalan gitu ya. Terus protokoler, keuangan, dan administrasi. Fungsi MPR itu
bisa fungsi legislatif karena memang mereka antara MPR dan DPD dan juga DPR itu kan lembaga legislatif ya. Tambah lagi kalau kamu tahu tuh ada DPRD, itu juga legislatif. Itu bisa menetapkan undang-undang, mengubah undang-undang, mereka lah yang berwenang ya. Fungsi pengawasan itu mengambil keputusan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usul DPR. Ada fungsi elektoral, itu memilih pejabat publik. Itu fungsinya ya, ditulis juga ya anak-anak, nanti kumpulkan. DPR. Kalau DPR itu adalah lembaga kedaulatan rakyat, terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilu, yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Tugasnya DPR itu adalah membentuk undang-undang bersama presiden. Jadi ya diskusi seperti itu ya. Undang-undang mana yang perlu dipakai, mana yang dihapus, mana yang ditambah. Memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang, menetapkan APBN, anggaran perbelanjaan negara bersama presiden gitu. Ini jadi anggaran-anggaran perbelanjaan negara itu ya diatur oleh presiden dan juga DPR gitu. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan serta kebijakan pemerintah. Selain itu juga bisa memilih anggota BPK. Jadi memang BPK, Badan Pengawas Keuangan itu tidak dipilih melalui voting atau pemilu, tapi memang dipilih oleh DPR. Memberi persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian komisi yudisial. Gitu ya. Jadi bersama presiden gitu ya, memilih, bisa juga memberhentikan komisi yudisial. Ini adalah yang ada di yudikatif ya. MA, Mahkamah Agung ya. Terus kemudian komisi yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Itu kan bagian dari komisi yang berhubungan dengan pengadilan atau hukum. Memilih 3 calon hakim konstitusi kepada presiden. Nantinya, jadi nggak semua keputusan itu diambil sendiri gitu ya. Banyak keputusan yang masih perlu dibicarakan gitu di musyawarah dengan lembaga lain seperti eksekutif ya. Fungsi DPR ada fungsi legislasi, itu berarti membuat undang-undang. Jadi fungsinya untuk membuat undang-undang. Jadi dulu ya, di awal kemerdekaan, bukan di awal ya, tapi lebih tepatnya tahun 1955 itu ada pemilu. Pemilunya itu memilih anggota DPR dan juga memilih anggota konstituante. Asing kan? Iya, nggak apa-apa ya. Kita belajar. Anggota konstituante itu adalah anggota yang ditunjuk ya melalui pemilu seluruh rakyat Indonesia waktu itu tahun 55 pada tanggal 15 Desember 1955. Tujuannya adalah fungsi atau tugasnya ya itu adalah untuk membuat rancangan undang-undang baru gitu. Nah, sekarang rancangan undang-undang baru dilimpahkan ke DPR. Terus yang kedua ada fungsi pengawasan, mengawasi presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas. Selain itu mengesahkan RAPBN rancangannya. Kalau tadi kan menetapkan PBN ya. Terus kalau yang DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, itu terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Biasanya itu kalau tiap provinsi terdiri dari 4 orang. Jumlahnya itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Nah, nanti DPR sama DPD itulah yang menjadi anggota MPR ya. Anggota DPD ini diresmikan oleh keputusan presiden. Mereka memiliki tugas dan wewenangnya seperti yang pertama, dapat ikut mengajukan ke DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, APBN, pemilihan anggota BPK juga ya. Jadi pemilihan anggota BPK bukan cuma yang tadi dari DPR ya. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi. Jadi ada ada 2 kali ya mengenai otonomi daerah yang diajukan oleh DPD, memilih hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Kalau
Fungsinya adalah ada legislasi, mengajukan rancangan undang-undang, dan kemudian juga dibahas gitu dengan DPR gitu. Fungsi pengawasannya itu mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah. Karena memang dianya lembaga ini adalah lembaga perwakilan daerah, jadi berhubungan dengan otonomi ya. Fungsi anggaran memberi pertimbangan atas RAPBN. Presiden dan Wakil Presiden. Nah, pemerintah di Indonesia itu dipimpin ya oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu kalau konsepnya adalah negara presidensial gitu ya, sistem pemerintahannya. Nah, di negara presidensial, Presiden menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kalau dulu kita pernah merasakan apa yang disebut dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya itu adalah perdana menteri. Jadi dulu pernah seperti itu. Itu periode dari sejak dikeluarkan maklumat tanggal 14 November tahun 45. Itu berakhir sampai era demokrasi liberal tahun 59 itu berakhir ya. Terus mulai lagi kepala negara, kepala pemerintahan dipegang penuh oleh presiden. Mulai sejak itu sampai dengan sekarang. Kekuasaan presiden menjadi kepala pemerintahan itu sudah termuat dalam ini di undang-undang ya. Sudah disebutkan di sini ada 4, ada 16 dan juga di 17. Juga presiden bisa mengangkat memberhentikan menteri, bisa membentuk suatu dewan pertimbangan, memegang kekuasaan pemerintahan. Tentunya ya yang ini ya, kalian pasti tahu yang ini. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara itu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara gitu ya. Angkatan militer pada secara keseluruhan gitu ya. Presiden menyatakan keadaan bahaya juga itu tugas sebagai kepala negara. Presiden mengangkat duta, mengangkat konsul, memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan peran dari MPR ya. Presiden juga bisa memberi gelar, tanda penghormatan lainnya dan meresmikan anggota BPK. Dan juga menetapkan hakim agung. Jadi selain menetapkan, meresmikan anggota BPK ya, bisa menetapkan siapa yang cocok, apa yang pantas ya menduduki hakim agung. BPK ya. Badan Pengawas Keuangan ini adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan, APBN, bisa pajak, dan lain-lain ya. Hasil laporannya itu dilaporkan ke DPR dan juga DPD. Wewenangnya adalah bisa menetapkan kebijakan atas tanggung jawab keuangan, melakukan pemberdarahan ya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Menetapkan kebijaksanaan tugas dan penunjangnya. Tuh ya, itu ada lembaga suprastruktur, BPK, Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR, dan MPR. Tuh ya. Itu suprastruktur yang ini. Silakan dicatat, nanti saya cek masing-masing. Kalau nggak ada salah satunya, yang ini ya. Yang ini belum ya. Jadi khususnya yang MK, MA, dan KY itu belum ya. Jadi yang MPR, DPR, DPD, Wakil Presiden, Presiden ya, PPK itu. Khusus yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 5 ya. Ada 5 lembaga suprastruktur. Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Saya tunggu catatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.